Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Corong dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Denny Kusuma di acara Corong News. Baik, dalam kesempatan ini kami telah kehadiran narasumber seorang ibu. Beliau adalah seorang pengusaha, beliau juga seorang politikus di salah satu partai nasional, beliau juga seorang tokoh masyarakat, serta beliau juga seorang dewan pakar di LSMGB. Baik, sahabat Corong, mari kita berbincang-bincang dengan beliau terkait pemaparan apa saja dalam komite penyelenggara organisasi, yaitu Ibu Azizah Khalifade. Selamat malam Ibu, apa kabarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan terkait terbentuknya komite penyelenggara organisasi, awal mulanya seperti apa, bisa diterangkan gitu. Baik, sebelumnya mungkin saya akan berusaha menjelaskan kondisi yang memang hari ini terjadi di LSMGBI, yaitu insiden Mapolda Jabar. Jadi dengan kehadiran Dewan penyelenggara organisasi LSMGB ini, kita harus agak refresh mundur ke belakang. Memang kondisi di LSMGBI pada tahun 2020 itu telah dibentuk jajaran Dewan Pakar, Pak. Ada 12 Dewan Pakar yang telah di SK-kan oleh Bapak Ketua Umum sekaligus pendiri dalam rangka bersama-sama dengan beliau untuk melakukan transformasi di LSMGBI secara menyeluruh. Dan itu pun merupakan bagian dari reorganisasi serta reorientasi, mengingat pada saat ini GMBI sudah menjadi lembaga yang cukup besar di nasional. Nah, pada saat terjadi insiden Mapolda Jabar, kami melihat arahan kepada Bapak Ketua Umum untuk melakukan sebuah penyelamatan bagi berjalannya roda organisasi, yaitu dengan melakukan sebuah dekret yang sifatnya adalah di dalamnya juga memberikan maklumat dalam rangka mengambil alih struktur DPP yang hari ini sedang tidak berfungsi dikarenakan ada beberapa rekan kita yang sudah masih menjalani proses dan lain-lain. Nah, jadi perkembangan dari Dewan Komite ini sejak 2020 itu sudah dirancang, Pak, bahwa di ADART ketika pendiri sekaligus Ketua Umum itu tidak ada, maka ini akan diwariskan kepada garis keturunan beliau. Namun saat ini karena Ketua Umum memang masih ada dan sementara masih menjalani proses saja, maka kami menyarankan dibentuk sebuah Dewan Komite Penyelenggara Organisasi yang beranggotakan dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, kemudian unsur keluarganya, putranya juga, kemudian dari LBH selaku badan otonom karena memang kita di backup oleh tulang punggung hukum. Oleh karena itu Dewan Komite ini juga tidak melakukan keputusan sendiri, melainkan berdasarkan kolektif kolegial, Pak. Dan itu disetujui kemudian tanggal 17 Februari pasca insiden tersebut Ketua Umum mengeluarkan dekret dan maklumat serta pembentukan Dewan Komite Penyelenggara. Terus selain itu apa saja di komite penyelenggara organisasi itu, seperti tupoksi-tupoksinya seperti apa? Tupoksinya jelas di dalam SK pembentukan yang ditandatangani oleh Ketua Umum sekaligus pendiri tanggal 17 Februari 2022 itu, bahwa yang pertama pengambil alihan tugas daripada DPP itu merupakan tupoksi, Pak. Ada beberapa yang sifatnya tidak berjalan, diantaranya SDM, kemudian sosial politik, sosial ekonomi, karena memang orang-orangnya mungkin sedang menjalani ini ya Pak, masa hukum. Kemudian juga kehumasan, kesekretariatan dan lain-lain itu mungkin juga kami harus jalankan. Jadi secara keseluruhan roda organisasi ini kemudian tupoksinya diambil alih dan dijalankan oleh komite, Pak, dengan keputusan yang bersifat kolektif kolegial.
Kemudian yang kedua juga kami bertugas untuk mengkonsolidasi seluruh jajaran LSM GMBI se-Indonesia, Pak. Meskipun lokus masalah insiden Polda itu ada terjadi di Jawa Barat, namun kan dampak dan imbasnya mungkin ini menjadi hal yang sangat krusial dan menjadi bentuk pertanyaan-pertanyaan di jajaran provinsi yang lain. Dan yang ketiga tentunya kami pun karena di dalam komite itu terdapat Dewan Pakar yang sedang bekerja dalam rangka transformasi LSM GMBI, maka otomatis kita juga berkonsentrasi untuk menata ulang segala sesuatu yang berhubungan dengan DPP, SDM-nya, sistemnya, dan lain-lain. Kemudian juga menjalankan roadmap yang selama ini sudah dirancang dan disetujui oleh Bapak Ketua Umum di tahun 2021 akhir. Begitu. Mungkin boleh saya tahu dan sahabat Corong juga mungkin sedikit boleh Ibu jelaskan terkait komite penyelenggara organisasi ini. Siapa-siapa saja sih orang-orangnya? Apakah orang-orang pilihan di lingkungan internal, khususnya yang berada di lingkungan posisi Jawa Barat atau di seluruh Indonesia? Bisa Ibu terangkan ke sahabat Corong? Untuk Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, mungkin itu ada hak prerogatif Ketua Umum yang sifatnya ada yang terbuka dan ada yang tertutup, Pak. Namun untuk staf bagian teknis di komite itu ada kami hasilkan dari Dir LBH, yaitu Pak Lamhot Situngkir. Beliau juga menjadi salah satu anggota dari komite. Kemudian putra dari Bapak Muhammad Fauzian Rahman, Pak Muhammad Said Iqbal Rahman. Kemudian dari anggota perwakilan distrik itu kita bagi menjadi dari Indonesia Timur ada Pak Howard Hendrik Marius. Kemudian dari Sumatera itu ada diwakili oleh Pak Lamhot sendiri. Kemudian dari Jawa Barat ada Pak Fidelis Giawa. Kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu kepada Pak Yudi Tahyudin. Kemudian dari DKI kita pilih ada Bang Tommy, dan itu kami katakan adalah komite teknis, artinya Korlap yang mengkoordinir konsolidasi organisasi di 11 provinsi di Indonesia yang telah berdiri LSM GMBI. Untuk saat ini apa yang dilakukan tim komite yang sudah terpilih itu dan hasilnya seperti apa komite? Jadi di komite itu ada pelataran strategis, ada pelataran teknis, Pak. Jadi kami bagi tugas. Pelataran strategis itu ada di Dewan Pembina, kemudian ada di Dewan Pakar, di mana pada saat sekarang kami melahirkan dan melanjutkan transformasi LSM GMBI ini dan telah menghasilkan beberapa kebijakan yang telah juga disetujui oleh Bapak Ketua Umum sekaligus pendiri. Di antaranya ada pembentukan gerakan GMBI Peduli, di mana arah dari maklumat Bapak Ketua Umum pada saat beliau ada di Mapolda itu bagaimana gerakan presur atau daya tawar itu diganti menjadi gerakan humanis gitu, Pak. Nah, ini adalah sebuah aplikatif dan implementasi dari maklumat tersebut, di mana GMBI Peduli ini lebih mengacu kepada gerakan keagamaan, kemudian sosial kemanusiaan. Kemudian juga sebelum ada terjadi beberapa hari, Pak Ketua Umum ini telah menyepakati adanya kesepakatan dengan Veltika Rescue yang mengenai pembentukan gerakan sadar kebencanaan. Kami lanjutkan itu, dan alhamdulillah kemarin juga sudah diberitakan mungkin bahwa gerakan sadar kebencanaan ini menjadi gerakan yang nantinya di GMBI menjadi fondasi yang baru. Kemudian juga alhamdulillah sesuai dengan akhir daripada perjalanan 2021 kemarin, Bapak Ketua Umum telah menandatangani dan menyetujui roadmap untuk pembentukan Pusdiklat, Pak. Dan kami lakukan juga itu hari ini untuk di SK-kan membentuk Pusdiklat atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan LSM GMBI yang sekarang berada di Jalan Mars Dirgahayu ini, di mana infrastrukturnya juga disatukan dengan adanya gerakan sadar kebencanaan, Pak. Jadi kami juga di situ sudah membuat
alat panjat tebing gitu ya, untuk juga menaungi komunitas-komunitas yang menyenangi dengan alam. Terus cara mensosialisasikannya bagaimana Bu terkait Pusdiklat yang tadi Ibu katakan seperti apa? Jadi terima kasih GMBI, ajarkan aku untuk berani berjuang melawan ketidakadilan, berjuang